Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugra Alinanda, NIM K1A1201166, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mario, yang menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya. 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Guna memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang telah mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi sama seperti yang diatur dalam KUHP. Namun ada penambahan di mana alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari: pertama, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan. Pembuktian yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbeda dengan pembuktian dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diterapkan pembuktian terbalik, di mana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Keterangan tersebut untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar harta benda terdakwa dirampas untuk negara. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini merupakan ketentuan pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut di Indonesia, di mana penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan sanksi pidana sangat penting sebagai alat untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi. Secara teori, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurangkan niatnya melakukan tindak pidana. Beratnya sanksi mencerminkan beratnya dampak tindak pidana yang dilakukan dan kesungguhan pemerintahan untuk mengatasinya. Sebaliknya, ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikitnya pelaku korupsi yang tertangkap jelas melukai nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk tidak taat hukum dan melakukan tindak pidana korupsi sebagai cara mudah dan berisiko ringan dalam mendapatkan limpahan kekayaan dan kekuasaan. Upaya pemberantasan korupsi harus didukung semua faktor agar upaya tersebut tidak sia-sia. Salah satunya adalah mewujudkan good governance yang mempunyai prinsip-prinsip dasar, yaitu kepastian hukum, di mana penyelenggara pemerintahan didasarkan pada hukum dan peraturan undang-undangan atas kepatutan dan keadilan, keterbukaan yang mengisyaratkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Ciri sebuah good governance terlihat dari tingkatan partisipasi aktif atau keterlibatan semua elemen kenegaraan dan masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat dan semua elemen kelembagaan yang ada di dalam negara, termasuk peranan birokrasi, pemerintahan harus mengambil peran secara aktif untuk mewujudkannya. Walau peranan pemerintah sampai saat ini masih dominan dan menentukan, bukan berarti eksistensi lembaga lain dan masyarakat dapat diabaikan. Secara bertahap dan simultan, pemerintah harus berusaha memberdayakan elemen lain, terutama masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah harus hanya berperan sebagai fasilitator.